Baik, puji Tuhan. Saya menyapa sidang jemaat sekalian. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Karena kebaikannya dan keperkasaannya yang memegang hidup kita, kita bisa ada sampai pada pagi hari ini. Layaklah Tuhan ditinggikan, layaklah Tuhan diberikan hormat, bagi Dialah segala kemuliaan. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan hati bersyukur, dengan penuh hormat kepada Dia, Allah yang agung. Suci,
sebab Dia Allah kita, Yesus Tuhan Raja pemenang. Dimuliakan, dimuliakan. Amin. Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, oh ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, amin, yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari lebih lagi katakan dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, amin, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dia satu-satunya yang bertata dan berkuasa. Oh, amin, amin, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Serukan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Engkau Raja yang bertata di atas segalanya. Engkau juga yang bertata di dalam puji-pujian kami, di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang menolong, berkati mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Namamu yang dipermuliakan. Kuduskan kami, layakkan kami untuk layak memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Umat-Mu yang masih dalam perjalanan juga Tuhan menolong. Seluruh umat-Mu, biarlah sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kami, untuk kami bersama-sama dengan bersukacita memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami pada dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya menyapa kita. Shalom. Kita dipanggil untuk menceritakan perbuatannya yang besar. Kita dipanggil untuk memuliakan Dia. Mari kita serukan pujian ini, sebab Tuhan Maha Besar.
sama-sama tetap berdiri, bersemangat untuk memuji Tuhan. Dan setelah lagu berikut ini, saya juga membuka ruang kesaksian bagi kita yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Hidup kita tidak akan pernah sama ketika kita ada di dalam Tuhan. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang rajin buka media sosial ya. Hari ini atau beberapa hari ini lagi viral itu orang tua yang ngamuk-ngamuk sama dinas pendidikan, sama sekolah yang anaknya tidak masuk di negeri karena dengan jelas karena tidak bisa masuk karena zonasi. Akhirnya orang tua ini nekat bawa meteran ke sekolah, dia meter dari sekolah sampai ke 50 meter. Dia cari di situ tidak ada siswa itu. Sampai ke 100 meter tidak ada siswa di situ. Tapi di laporan banyak siswa masuk di jarak itu masuk di sekolah tersebut ya. Dan ini terjadi juga sebenarnya kapan hari waktu Hani mau masuk negeri, memang kita pikir tidak akan mungkin lah masuk zonasi terlalu jauh ya, Gedangan itu sudah hampir 2 kilo. Kapan hari juga dia tidak bisa masuk SMP 1 karena dibilangnya terlalu jauh, padahal sebenarnya tidak jauh karena yang bisa masuk di sana cuma 100 sampai 200. Mungkin kalau saya nekat ke Bapak ini saya ukur mungkin gak ada juga ya, tapi gak senekat itu saya. Nah di sini akhirnya terkuat ternyata ada di situ ketidakadilan, kecurangan yang terjadi ya. Kita tidak mau tahu tentang itu, tapi bahkan mungkin di teman-teman anak saya juga terjadi. Ketika kami mencoba untuk masuk negeri dengan berbagai cara, Tuhan belum izinkan, ada tertutup banyak akses gitu. Kemudian kenapa memang kita berupaya untuk masuk negeri, semua kita sudah tahu karena pasti biayanya lebih murah daripada swasta. Dan kita tidak bicara tentang kualitas ya, tapi untuk kita mungkin yang kita pikir keuangan kita tidak cukup, kita akan coba berupaya masuk negeri dan tidak masuk. Anak saya sempat berpikir, "Ma, gimana ini tidak masuk?" Teman saya ada yang seperti ini. Teman saya ada yang beli kursi, saudara. Terus kita bilang gini, "Nak, kalau mama papa melakukan itu,
kamu masih bisa tah berdiri dengan tegak wajah. Masuk ke sekolah itu dengan tegak begini. Kamu masuk dengan korupsi loh. Kalau papa mama melakukan itu, apa yang harus papa mama sampaikan ke, apa yang mama malu sendirilah, kepada Tuhan pun saya akan merasa berdosa seumur hidup saya. Ya bukan masalah, memang gak terlalu besar kalau dibilang uang itu mungkin bisa aja. Tapi dari dini anak-anak mungkin berpikir, anak temanku bisa, aku kenapa enggak gitu kan. Tapi di sini dari seperti berjalan, hidup kita tidak sama dengan orang-orang sana. Di sana mungkin itu terjadi, sering terjadi dan biasa terjadi. Bahkan dulu saya pernah di TK ini, TK dekat rumah kita ini, dekat gereja kita ini. Ketika dia masih TK, setiap orang tua, bayangkan orang tua itu harus ngasih tip amplop kepada gurunya supaya anaknya dipilih masuk dari drum band. Saya tidak melakukan itu. Kalau anak saya mampu, dia akan dipilih. Dan ternyata anak saya dipilih loh. Padahal saya itu paling vokal di situ ngomong ketidakadilan, anak saya dipilih kok. Jadi dari sini saya mau belajar, saya sampai ngomong ke orang tua tersebut, neneknya sih. Kalau ibu berani bayar hanya untuk anak ibu masuk drum band TK loh. Ibu mengajari menjadi mayoretnya, ibu mengajari anak ini hidup dalam korupsi dan membenarkan korupsi seumur hidupnya. Saya ngomong gitu di depan orang. Dan saya tidak peduli reaksinya. Tapi dari sini kita mau belajar hal-hal yang mungkin biasa dilakukan orang di dunia sana, sangat biasa, itu bukan integritas kita loh. Dengan begitu kan kita tahu kalau memang jalur ini tidak bisa, jalur ini Tuhan akan buka jalan, bukan? Tuhan tidak akan mempermalukan kita pastinya. Keyakinan itu ada. Mungkin dengan cara yang Tuhan akan uji memang di detik-detik gimana Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bisa buka jalan yang lain. Jadi dari sini kita mau belajar, sekarang ini lagi viral sampai kita sama papanya bilang, Tuhan terima kasih kita kemarin hampir saja anak saya mempengaruhi, tapi kita bilang enggak dan kamu akan dipermalukan. Lihat, orang-orang ini akan dipermalukan. Bahkan saudara, banyak, ini bukan sesuatu, saya bukan gosip, baca sendiri. Anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat masuk dari kartu miskin. What? Kan? Tapi kita tidak akan melakukan itu. Kita tidak mau hidup di seperti itu. Kita tidak sama, betul. Jangan hidup seperti itu. Karena bagaimanapun ketika kita sudah mulai kompromi seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Pertama kita kompromi dengan satu dosa, besok-besok kita biasa kompromi dengan dosa-dosa yang lain. Dan betul-betul kita tidak akan merasa bersalah untuk itu ya. Untuk kita para orang tua mungkin yang menghadapi banyak kesulitan, apalagi kita memikirkan untuk kebaikan anak saya dong, janganlah ya, jangan, stop untuk kompromi dengan dosa, stop. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, yakinkan itu. Dan Tuhan pasti akan siapkan yang terbaik untuk anak-anak kita, amin. Dan buktinya anak saya, puji Tuhan, masuk di Hang Tua dan dengan proses yang saya pikir luar biasa juga, dia bisa masuk dengan ada diskon 50% dari sertifikatnya yang di SMP itu. Dan itu sebenarnya tidak bisa loh ACC pada waktu itu, tapi pada waktu saya mendaftar langsung ACC pada waktu itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan. Dan di saat kita tetap berjalan dalam kebenaran, Tuhan akan buka jalan-jalan yang bagi orang lain itu sampai wow gitu loh. Orang yang mendaftar itu bertanya, Bu, Ibu masuk dengan apa? Potongan berapa? 50%. Dia bingung kok bisa. Tapi di surat lamaran, di surat pendaftaran sudah ada SCC 50%. Dia aja bingung loh, dia aja bingung. Mungkin tidak pernah seperti itu. Tapi saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita ketika kita tetap berjalan dalam kebenaran firman-Nya ya. Dan ini banyak hal-hal yang akan kita hadapi di luar sana yang akan membuat kita mungkin gak apa-apa lah curang, gak apa-apa lah gak ada yang tahu. Tapi Tuhan kita tahu. Hal-hal yang kecil pun Tuhan kita tahu. Bahkan ketika kita merencanakan yang tidak baik pun sudah Tuhan tahu dan Tuhan pasti sudah ingatkan kita. Di sini saya mau mengingatkan kepada anak saya masih kecil mungkin belajar. Saya tetap mengomongkan anak saya belajar adil. Ketika kamu mengalami ketidakadilan di sekolah, jangan ikuti. Mengalami kecurangan di sekolah, jangan ikuti. Anak-anak nyontek apa sekali, jangan ikuti. Ya, belajar. Tuhan akan menolong. Banyak hal yang akan Tuhan tolong kepada anak-anak kita ini untuk tetap berjalan dalam Tuhan. Kalian akan berbeda dengan orang lain mungkin. Mungkin kalian akan dibully, mungkin
kok anak ini bisa ya curang tapi nilainya apa segala macam, bisa lebih baik dari sana. Biarkan saja dunia mungkin saat ini kompromi dengan dia, tapi jangan sampai kita melakukannya karena Tuhan akan meninggalkan kita ya. Ini sebagai reminder untuk saya, untuk kita semuanya. Kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecurangan, ketidakadilan. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan tetap bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala atas kesaksiannya. Biarlah hidup kita belajar untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, sebab kita percaya kepada Tuhan kita. Mari kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang begitu luar biasa memelihara hidup kami dan beranugerah sampai pada hari ini di dalam kehidupan kami, di dalam segala keadaan kami. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah berikan bagi kami, atas segala kecukupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sekarang kami mau mengembalikan miliknya Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan kami ini boleh berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu, pelayanan juga di tempat ini. Tolong kami memberikannya dengan hati yang tulus, ikhlas dan bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami mau memberinya dalam nama Yesus. Amin. Pada petugas kami persilakan kita naikkan pujian bersorak. Menang kalah
kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan seluruh hidup kita untuk dibenahi, dituntun oleh kebenarannya. Sejauh apapun kita melangkah, sesungguhnya kita tidak bisa menjauhi roh Tuhan yang sudah ditaruh dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian ini, bahwa sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, oh, dan berharga, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah
ini kita bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Di tengah-tengah dunia ini yang meragukan Engkau sebagai Tuhan, yang merendahkan Engkau sebagai juru selamat, yang mengatakan bahwa Engkau bukan juru selamat, tetapi di tempat ini kami meninggikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Tuhan, tolong kami sehingga iman kami dikuatkan melalui pemberitaan firman-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Injil-Mu yang benar dan menyelamatkan itu mengubah kehidupan kami, sehingga kami menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang, dan orang mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini tema khotbah atau renungan firman Tuhan kita adalah kamu adalah surat Kristus. Ini adalah tema yang sudah dibuat untuk selama setahun ini, dan kita akan merenungkan mengapa kita disebut sebagai surat Kristus. Surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Tanggal 15 sampai 17 Juni bulan lalu, puji Tuhan saya diizinkan untuk mengikuti tes tahap kedua S2 saya di Malang. Dan itu mulai hari Jumat sampai hari Sabtu. Ketika hari Jumat, kami itu diwajibkan untuk mengikuti chapel, ibadah mahasiswa rutin. Ya, karena mengikuti ibadah itu, kami semua yang ikut peserta, yang ikut tes tahap kedua ini juga mengikutinya. Ketika mulai lagu sudah mulai dinyanyikan, ya, dengan hening, seperti itu ya. Lalu musik dimainkan, lalu dinyanyikan pujian. Pujian yang mungkin sering kita nyanyikan di sini. Kings of Kings. Ketika masuk refnya, karena bagus sekali pemain musik ini. Hanya piano saja, tapi bagus sekali. Ketika masuk refnya itu, praise the Father, praise the Son. Saya itu dilihat oleh banyak orang. Iya. Ketika sudah selesai lagu itu dipersilahkan duduk, teman saya ngomong di samping, "Bang, orang Pantekosta ya?" Karena saya jawab, karena saya orang Pantekosta, saya bilang, "Haleluya." Saya tidak perlu datang ke depan itu mengatakan, "Saya orang Pantekosta," enggak perlu. Karena ketika melihat cara ibadah saya, mereka tahu langsung, "Oh, ini orang Pantekosta ini." Karena ketika saya mengangkat tangan, mereka semua lihat, "Wah, ini ada orang baru ternyata itu." Kehidupan kita seperti itu. Orang akan mengenal kita melalui cara hidup kita. Orang akan mengenal kita melalui kehidupan kita yang berbeda dari orang lain. Jikalau ada seorang yang memang setiap pagi dia pergi ke sekolah, lalu di sana mengajar, ya, kita pasti sudah tahu dia ini seorang guru. Iya kan? Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita dikatakan surat Kristus, kita adalah surat Kristus, maka kita adalah cerminan dari Kristus. Kita membaca Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 3
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bergantian, saya yang mulai duluan, kemudian akan diikuti oleh sidang jemaat yang dipimpin oleh Kak Nelson ya. Demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ya, mengapa kita disebut sebagai surat Kristus? Karena kita adalah cerminan Kristus. Setiap kita yang datang tadi pagi hari ini ke gereja ini, siapa yang lupa bercermin? Saya yakin pasti sedikit. Atau tidak ada ya? Semua bercermin ya? Atau enggak ada yang mengaku? Ya, pasti kita bercermin. Ketika kita bercermin, maka kita akan melihat, kita tidak mungkin melihat orang lain. Pasti kita akan melihat diri kita. Jika kita melihat diri kita, maka kita akan mengenal siapa kita ini. Waduh, ini udah glowing gitu ya. Ada perubahan seperti itu. Karena kemarin kita jalan ke Surabaya, kembali dengan ada perubahan sedikit di wajah, seperti itu ya. Kita akan melihat perbedaannya. Itu sebabnya kita sebagai cerminan Kristus, ya, orang lain di sekitar kita akan melihat bahwa hidup kita ini adalah kehidupan Kristus yang nyata, yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Tetapi kita akan melihat bagaimana cerminan Kristus ini di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, atau di dalam lingkungan kita, yaitu cerminan yang melayani dengan kerendahan hati. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Pada waktu itu, ada beberapa guru-guru palsu yang mencoba untuk menggoyahkan iman jemaat di Korintus ini. Atau menghasut jemaat di Korintus ini mengatakan bahwa Paulus itu bukan pengajar yang sah. Paulus itu bukan rasul. Paulus itu bukan pengajar-pengajar seperti kami. Karena kami kalau pergi pelayanan itu membawa surat pujian atau surat rekomendasi. Itu didapatkan dari pimpinan agama dari Yerusalem atau dari jemaat yang pernah mereka layani. Jadi ketika mereka menuliskan surat itu, itulah yang dipegang-pegang oleh guru-guru ini sebagai bukti bahwa mereka ini layak untuk mengajar. Seperti itu. Tetapi Paulus tidak mengatakan bahwa kami membutuhkan surat pujian itu. Paulus ingin mengingatkan kita, ya, bahwa dia tidak sedang memuji dirinya sendiri. Ya. Biasanya ketika kita ingin diakui atau dikenal orang banyak, apa yang biasanya kita tampilkan? Gelar. Seperti itu ya. Dan hal ini bukan hal asing lagi. Ya, ketika disuruh berkhotbah gitu ya. Tolong ya, gelar saya itu harus ditulis dengan lengkap. Gitu. Itu salah. Gelar saya itu salah, bukan MTH, tapi THM. Kenapa? Karena saya ini lulusan luar negeri gitu ya. Karena ada perbedaan. Orang akan menampilkan kebanggaan di dalam hatinya, dalam dirinya. Orang akan menampilkan kehebatan, keahlian, supaya orang memperhatikan dia, supaya orang mengakui dia, supaya orang memuji dia. Ya. Kita akan memperlihatkan, saya ini lulusan dari mana. Ya,
Biasanya kalau KKR gitu ya, kalau dibilang ini pembicaranya dari mana gitu ya, dari Nias, Teluk Dalam, Bau Mata Luo, ada sedikit yang datang, pasti. Gitu ya. Tapi kalau ini KKR-nya pembicara dari mana? Dari London gitu ya. Dari Amerika Serikat. Wah, orang pasti akan datang gitu. Pasti datang, banyak yang datang. Orang akan menampilkan kebanggaan-kebanggaan yang dia miliki supaya orang akan memperhatikan dia, supaya orang mengakui dia, supaya orang mendengarkan dia, tetapi Paulus tidak demikian. Makanya Paulus tidak mengatakan, apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Tidak. Ya. Paulus ini melayani, Paulus ini memberitakan Injil, setia melayani Tuhan di jemaat Korintus, tidak mencari pujian melalui pelayanannya. Dia melayani bukan untuk mendapatkan surat pujian, sehingga surat pujian ini bisa dibawa kemana-mana, dan dia bisa mengajar di mana-mana. Kebanggaan baginya. Paulus tidak demikian. Ya. Paulus berusaha untuk meyakinkan jemaat di Korintus ini bukan dengan gelar, bukan dengan pendidikan, bukan dengan apa yang dia miliki, tetapi Paulus ini sedang meyakinkan jemaat di Korintus ini dengan ketulusan hati melayani jemaat itu. Makanya dia tidak memerlukan pujian dari jemaat itu. Dia tidak memerlukan surat pujian dari pemimpin agama dari Yerusalem, tidak. Tapi yang dia tampilkan dalam pelayanannya adalah kerendahan hati, adalah ketulusan hatinya melayani jemaat Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, yang mungkin tidak dianggap sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak ya. Karena mungkin anak-anak menganggap, orang tua ini kolot ya. Enggak tahu perubahan zaman. Enggak tahu teknologi ini sekarang ini sudah berkembang. Kadang orang tua itu disalahpahami. Ingat, ketika engkau pun disalahpahami, ketika engkau direndahkan, ketika engkau tidak dipuji sebagai orang tua yang baik, ingat bahwa peran sebagai orang tua itu bukan tujuannya mendapatkan pujian. Bukan. Seberapa banyak di antara kita yang mungkin berusaha untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Tetapi ketika sudah berusaha, banting tulang, kerja mati-matian untuk membesarkan anak, untuk menyekolahkan, untuk mencukupi semua kebutuhan anak. Tetapi ketika anak tidak mengakui bahwa bapak ibu sebagai orang tua yang baik, jangan kecewa. Karena bukan pujian yang kita cari ketika engkau membesarkan anakmu, ketika engkau menyekolahkan anakmu, bukan pujian yang dicari. Tetapi itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan melalui anak. Amin. Ya. Atau jika engkau sebagai jemaat ya yang setia datang beribadah kepada Tuhan, atau pelayan yang setia melayani Tuhan. Jikalau nanti di ibadah tutup buka tahun ya tidak dipanggil sebagai jemaat yang setia, diumumkan gitu ya, jangan kecewa. Karena memang di sini tidak ada seperti itu. Ya. Jangan, kita tidak mencari pujian di tempat pelayanan kita. Paulus mengatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Paulus tidak sedang memuji dirinya. Paulus sedang menunjukkan kerendahan hatinya melayani jemaat itu. Ya. Coba kita menyelidiki hati kita. Kita menyelidiki motivasi kita melayani Tuhan. Kita menyelidiki apa yang tersimpan di dalam hati kita ini ketika kita melayani. Mungkin melayani orang tua kita, mungkin melayani anak kita, mungkin melayani pasangan kita, mungkin melayani istri atau suami. Apa yang ada di dalam hati kita ini? Betulkah kita melayani mereka dengan kerendahan hati? Betulkah kita melayani dengan ketulusan? Betulkah kita melayani dengan kemurnian? Karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melayani orang-orang tersebut. Kita harus menyadari bahwa kita melayani dengan kerendahan hati. Karena kita adalah cerminan Kristus.
Karena kita adalah cerminan Kristus, maka kita harus melayani dengan kerendahan hati. Ya. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Dan seterusnya, bisa ditampilkan? Ya, ayat kelima. Filipi pasal kedua ayat kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus, Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. tidak menganggap, mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba mengambil rupa seorang hamba. dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya merendahkan dirinya, lalu dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. ini adalah contoh yang Tuhan berikan kepada kita dalam kerendahan hati. Ya. Yesus itu adalah Allah. Ya, walaupun tadi saya singgung, banyak orang sekarang ini yang tidak mengaku Yesus itu sebagai Allah. Yesus itu juru selamat, walaupun beberapa ada yang mengatakan dia itu sesungguhnya bukan juru selamat. Ya. Kita harus melihat bahwa Yesus Kristus sebagai Allah, dia adalah Allah, merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, tetapi bukan hanya sama. Dia Allah tapi menyetarakan dirinya dengan kita, mengambil rupa seorang hamba, lebih rendah lagi. Bahkan ketika dia menjadi seorang hamba, dia menderita. Dia mati di kayu salib. Ini adalah kerendahan. Waduh, siapa sih sebenarnya kita ini yang tidak bisa merendahkan diri kepada orang lain? Kristus saja adalah Allah, dia mau merendahkan dirinya kepada manusia yang ciptaan ini yang justru jauh lebih rendah daripada dia. Kita ini sesama ciptaan Tuhan. Tetapi mengapa kita sulit merendahkan hati kita? Yang mudah itu ketika kita tersinggung, kita mudah sekali. Ketika kita pelayanan, ketika kita sudah berjuang keras, ketika kita sudah melayani mati-matian, ketika kita sudah menolong orang, tetapi yang kita terima justru bukan hal yang baik. Kita malah berpikir, waduh, ini orang dikasih hati minta duit gitu ya. Minta jantung. Ya, kita merasa tersinggung karena kita tidak diperlakukan baik, padahal kita sudah memperlakukan dia dengan baik. Ingat bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepada orang, kita itu ingat bahwa kita ini adalah cerminan Kristus yang rendah hati. Ya. Paulus mengatakan, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Perlukah? Ini adalah jemaat Korintus yang sudah dilayani Paulus. Kalau kita membaca dalam surat Kisah Para Rasul, Paulus ini pernah berkunjung ke sana, pernah tinggal di sana. Beberapa orang mengatakan sekitar 18 bulan. Dia pernah ke sana. Dia bertemu dengan jemaat itu. Ya. Lalu Paulus mengatakan seperti, perlukah kami menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau masih ragukah kamu kepada kami? Itu sama seperti gini ya. Saya ini sudah melayani atau jadi jemaat di sini, beribadah di sini sudah 1,5 tahun. Ya, berarti sama ya. 18 bulan itu 1,5 tahun ya. Iya, berarti sama lah. Lalu saya datang sama Pak Gembala gini ya. Pak, Bapak betul nggak gembala di sini? Bapak betul-betul pendeta ta? Mana SK-nya? Gitu ya. Itu sama seperti itu loh. Mana surat dari sinode ya? Betul nggak? Padahal saya ini sudah melayani di sini, sudah beribadah di sini 1,5 tahun, masa saya tanyakan lagi seperti itu? Iya kan? Apakah makanya Paulus mengatakan, perlukah kami lagi menunjukkan surat itu? Perlukah kami seperti orang-orang lain? Enggak perlu sebenarnya. Karena mereka jemaat itu sudah merasakan sendiri pelayanan Rasul Paulus. Ya.
Makanya Paulus tidak membangga-banggakan. Sebenarnya bisa saja Paulus itu membanggakan. Kami itu sudah menderita dalam pelayanan. Ketika kami melakukan misi ke sana kemari, kami itu menderita bersama Kristus. Tetapi Paulus tidak sedikit pun menyinggung itu untuk mencari pujian. Tidak. Ya. Itulah sebabnya makanya berbahaya sekali ketika jemaat itu sudah dirasuki pikirannya oleh guru-guru palsu, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menghasut jemaat Korintus itu untuk tidak mempercayai lagi Paulus. Karena sebenarnya bukan hanya pribadi Paulus yang dipertaruhkan ketika jemaat itu meragukan Paulus. Bukan saja pribadi Paulus yang dipertaruhkan, tetapi pemberitaan Injil juga dipertaruhkan di situ. Makanya Paulus perlu mengklarifikasi, perlu memperjelas kepada jemaat itu. Tidak perlu lagi surat-surat seperti itu. Karena kamu ini loh. Karena saya sudah melayani kamu. Kamu sudah merasakan pelayanan saya. Dan ketika Paulus ditulis dalam surat, di dalam Kisah Para Rasul, banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang dibaptis. Mereka percaya kepada Allah. Maka Paulus mengatakan, perlukah kami lagi seperti orang-orang lain? Paulus tidak mau dia mengikuti cara orang lain, guru-guru palsu itu untuk menarik perhatian sidang jemaat itu. Seperti yang disaksikan oleh Ibu Gembala tadi ya, kita tidak perlu mengikuti cara orang lain. Paulus juga tidak mau mengikuti cara guru-guru palsu ini. Tidak mau mengikuti gaya-gaya mereka ketika mereka datang berkunjung kepada jemaat dengan membawa surat pujian. Kita harus berbeda. Ya, sikap Paulus ini berbeda untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang haus pujian. Pelayanan Paulus ini berbeda, maka kita juga harus berbeda dari orang yang melayani karena kesombongannya. Mari sama-sama kita koreksi hati kita. Ya. Meskipun sebenarnya Paulus ini sedang direndahkan. Ya, bukankah contoh seperti saya tadi ya, menanyakan SK Bapak Gembala itu, bukankah saya sedang merendahkan dia? Iya kan? Meragukan. Tidak percaya. Paulus ini sedang direndahkan juga. Paulus ini sedang diremehkan. Tetapi Paulus menunjukkan sikap bahwa dia melayani sidang jemaat itu dengan ketulusan hati. Dia tidak mencari yang lain. Dia hanya mau datang ke jemaat itu untuk memberitakan Injil Kristus. Mengapa Rasul Paulus ini tidak membutuhkan surat pujian itu? Kita baca ayat yang kedua ya. Kita baca ayat yang kedua. Mungkin dipandu Kak Nelson. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Iya, kamu adalah surat pujian kami. Bahkan Paulus mengatakan, kamu adalah surat pujian kami, bukan seperti surat yang ditulis oleh tangan manusia itu. Kebanggaan Rasul Paulus justru adalah jemaat itu sendiri. Kesukaan Rasul Paulus adalah jemaat itu sendiri. Bukan surat-surat yang ditulis oleh tangan-tangan orang-orang lain yang menunjukkan pujian kepada Paulus. Bukan. Ya, Paulus tidak malu mengakui ini. Paulus tidak malu mengakui jemaat Korintus ini sebagai surat pujiannya. Ini justru menunjukkan bahwa Paulus ini sedang mencerminkan kesaksian bahwa Paulus ini juga tidak mau merendahkan orang yang telah merendahkan dia. Tidak mau. Paulus ini mengatakan, kamu adalah surat pujian kami. Ya, kalau saya jadi gembala, terus jemaat saya kaya-kaya, mudah saya mengatakan, kamu adalah surat pujian saya. Gitu ya. Mudah sekali. Ya, gampang sekali menyanjung jemaat itu. Apalagi jemaatnya mudah memberi gitu ya. Oh, puji Tuhan. Tetapi jemaat Korintus ini, ya, banyak masalahnya, banyak kekurangannya.
Kalau kita membaca di 1 Korintus itu ada perselisihan, ada perpecahan, ya, ada kesombongan, ada yang merasa lebih daripada yang lain, ada masalah perkawinan di sana, lengkap di sana. Jemaat Healing Insight ini lebih baik daripada jemaat Korintus ya. Iya. Tetapi Paulus mengatakan seperti ini, kamulah surat pujian kami. Dia tidak malu. Justru dia menyaksikan kepada jemaat itu terbalik daripada apa yang diharapkan oleh jemaat itu. Kamu adalah surat pujian kami. Dia berani mengatakan seperti itu. Dia dengan bangga mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah surat pujiannya. Tidak mudah ya. Tetapi Paulus ini sedang memberikan kita pelajaran bahwa bagaimanapun orang yang kita layani itu tetaplah orang yang Tuhan telah tunjuk untuk kamu layani. Walaupun banyak kekurangan, mereka itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan bawa untuk dilayani. Makanya ini menjadi koreksi bagi kita yang melayani, ya. Bukan hanya melayani di gereja, mungkin kita melayani di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah. Ingat bahwa kita juga harus memperhatikan dan harus melayani orang-orang yang menurut kita mereka ini adalah orang-orang yang banyak kekurangan. Justru karena mereka itu banyak kekurangan, makanya kita perlu melayani mereka. Ada berapa banyak di antara kita atau Bapak Ibu yang saya mungkin tidak ada di sini ya. Ada orang tua yang memang malu mengakui anaknya karena anaknya nakal. Betul ya? Ada. Ketika anaknya nakal dibilang sama istrinya, anakmu itu loh. Iya kan? Yang ketawa ini kayaknya pengalaman ya. Iya. Ada berapa banyak anak-anak yang malu mengakui orang tuanya karena orang tuanya tidak punya harta yang banyak. Pergaulannya dengan orang-orang kaya gitu ya. Saudara tahu kisah maling kundang? Seperti itulah kira-kira ya. Malu mengakui orang tuanya seperti itu. Tetapi Paulus ini tidak malu mengakui jemaat ini ya sebagai surat pujian. Paulus tidak malu sama sekali. Ketika saya tes wawancara di sana, saya itu ditanya, karena mereka itu sudah baca ya, formulir yang saya sudah isi, mereka tanya seperti ini, kamu melayani di panti jompo? Iya Pak. Kenapa? Oh iya ya. Saya melihat pertanyaan mereka itu seperti ragu ya. Ragu mereka ini kalau saya ini pelayan di panti jompo gitu. Kenapa rupanya seperti itu? Emang kenapa? Di dalam hati saya tidak merasa malu untuk melayani orang-orang yang sudah lanjut usia. Kita di sini harus menanamkan dalam hati kita, ya, karena jemaat kita ini ada juga jemaat yang lansia. Apakah kita malu ya? Saya nggak mau mengakui saya sebagai jemaat Healing Insight, karena itu mayoritasnya itu lansia semua. Saya ini masih muda. Saya nanti nggak mau dibilang disebut opa-opa gitu ya, karena di bawah oma, di atasnya opa gitu ya. Apakah kita malu mengakui mereka? Jangan malu. Paulus ini sedang mengajarkan kita bahwa bagaimanapun orang-orang yang kamu layani, mereka itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan beri untuk dilayani. Itu sebabnya melalui pelayanan Rasul Paulus, dia menjadi saksi kepada jemaat itu. Dia bersaksi kepada jemaat itu bahwa dia bukan seperti guru-guru yang lain. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, kamu sendiri sudah tertulis di hati kami. Ya, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Ya, tidak mudah. Ya, kalau misalnya surat itu ditulis dalam selembar kertas, kena air, luntur, koyak gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah tertulis dalam hati, waduh, itu seperti putus dari pacar tapi belum bisa move on. Gitu ya. Gelisah terus, mau balikan tapi ditolak terus gitu ya.
Karena sudah tertancap di dalam hatinya gitu. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa yang tertulis di dalam hati surat, di dalam hati Paulus ini adalah jemaat Korintus. Tahukah saudara, yang menuliskan di dalam hati Paulus itu adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendirilah yang menuliskan itu dalam hati Paulus, maka Paulus ini sebenarnya tidak bisa lagi. Dia itu hatinya hanya tertuju kepada jemaat Korintus ini. Bagaimanapun keadaannya, ya. Aku menerima engkau apa adanya, ya seperti janji orang yang mau menikah ya. Aku menerima engkau baik suka maupun duka. Amin. Harusnya jemaatnya jawab tuh cakep gitu ya. Aku menerima engkau dalam keadaan sehat maupun sakit. Cakep gitu ya. Iya, Paulus ini seperti itu. Bagaimanapun jemaat itu dia tetap menerima, dia tetap melayani. Sehingga itulah yang menjadi kesaksian Rasul Paulus. Kehidupan Paulus ini menjadi saksi, cerminan yang menjadi saksi bagi jemaat-jemaat di Korintus itu. Ya. Sehingga apa? Kehidupan jemaat Korintus ini seharusnya bisa dibaca, bisa dilihat oleh semua orang. Makanya Paulus mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Semua orang bisa melihat kesaksian hidup kita. Semua orang bisa melihat hidup kita. Semua orang dapat menilai kita. Bukan hanya menilai waktu kita pesan makanan ya. Ini bintang berapa ini? Ya bintang 2 lah karena kurang enak. Paulus ini sedang memberitahu bahwa jemaat Korintus, kamu adalah surat pujian yang bisa dilihat oleh semua orang. Kita ini adalah jemaat GPT Healing Insight yang bisa dibaca oleh semua orang. Orang lain akan melihat kita. Wah, itu siapa ya itu ya? Orangnya kok ramah sekali ya? Oh itu orang gereja. Iya kan? Siapa pendetanya? Orang pasti akan mengetahui itu. Wah ini udah pasti orang gereja ini. Ya. Kenapa? Karena itu juga sudah dilakukan oleh jemaat pada abad pertama. Ketika mereka itu dianiaya, ya, ketika mereka itu difitnah, ketika mereka itu justru diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan pada saat itu, justru mereka lah yang merawat orang-orang yang sakit. Makanya pada saat itu orang-orang itu heran, mengapa orang Kristen ini sudah dianiaya, sudah diperlakukan tidak baik, tapi mereka itu masih mau memperlakukan musuhnya itu, merawat musuhnya itu dengan baik, memperlakukan. Makanya itu Kristen itu, agama kasih itu bukan baru sekarang muncul, bukan. Kalau dikatakan Kristen itu agama kasih, itu bukan baru ini yang muncul. Tetapi itu sudah dari dulu, bahwa Kristen, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang memiliki kasih, karena memang kehidupan mereka. Kita bisa dibaca oleh semua orang. Kehidupan kita, gaya hidup kita, cara hidup kita, tutur kata kita, itu bisa dinilai oleh banyak orang, oleh semua orang. Coba sekarang lihat perkembangan teknologi ya. Walaupun saya nggak pernah ketemu sama orangnya, saya tahu bisa langsung menilai orang ini. Aduh, ini orang ini kok sepertinya baru putus pacar. Karena statusnya itu galau terus, iya ya. Iya. Bagaimana kalau kita juga sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini bisa dibaca oleh semua orang, maka kita perlu hati-hati dalam kehidupan kita. Apa yang kita posting di media sosial sekarang ini, ada banyak media sosial ya. Orang akan melihat kita, orang akan menilai kita, bagaimana kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan di media sosial itu adalah hal-hal yang bermanfaat atau tidak? Orang akan sudah tahu. Itu sebabnya kita belajar bersama-sama bahwa kita ini adalah cerminan Kristus. Tetapi yang kedua adalah, mengapa kita disebut adalah surat Kristus? Coba kita membaca ayat yang ketiga. Dibantu Kak Nelson.
Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kamu adalah surat Kristus karena kamu adalah kepunyaan Kristus. Paulus mengatakan sudah ternyata. Karena telah ternyata kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Kita ini bukan surat kaleng ya. Kita ini surat Kristus. Itu sebabnya kita harus perlu mengingat bahwa di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, orang bisa melihat, wah, ternyata ini memang murid Kristus. Orang ini mencerminkan kehidupan Kristus yang nyata. Kita bukan seperti surat-surat yang ditulis oleh tangan manusia. Ya, kalau surat yang ditulis tangan manusia itu, yang biasanya dibawa oleh guru-guru yang lain itu pada umumnya itu terbuat dari papirus ya, kertas papirus. Kemudian ditulis dengan tinta, ya tintanya itu seperti jelaga atau getah gitu ya. Biasanya itu dijual dalam bentuk batangan dulu. Kemudian mereka cairkan dalam mangkok, baru mereka tulis gitu ya, pakai penanya. Penanya itu saya kurang tahu juga. Pokoknya ditulis gitu. Dan itu yang menulis itu perlu hati-hati. Karena tidak bisa sembarangan. Makanya dulu itu zaman dulu ada istilahnya sekretaris atau juru tulis. Jadi orang-orang yang ahli menulis inilah yang biasanya menulis surat supaya suratnya itu bagus, supaya suratnya itu rapi. Dan tidak mudah karena berserat, ada serat-seratnya. Kita bukan seperti itu. Kita ini adalah surat Kristus. Surat Kristus yang sudah diubahkan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, yang ditulis oleh pelayanan kami bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Kalau kita membaca surat yang ditulis dengan tinta, iya seperti itu aja. Apa yang tertulis sudah. Tetapi kita ini adalah ditulis oleh roh Allah yang hidup. Sebenarnya kita ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah mengubah hati kita. Tuhan itu sudah mengukir hati kita ini, membuat hati kita ini menjadi baru. Coba kita membaca di dalam Yehezkiel ya. Kita membaca dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 24. Yehezkiel pasal 36 ayat 26, maaf. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, kita adalah surat Kristus yang sudah mengalami keubahan. Kita adalah kepunyaan Kristus yang sudah mengalami keubahan. Lihat, ketika dulu ya, Tuhan itu menuliskan perintah kepada Musa itu di batu ya. Jari Tuhan itu mengukir gitu di loh batu itu, sehingga Musa menerima 2 loh batu. Tetapi sekarang Paulus ini sedang membandingkan. Ternyata kamu itu jauh. Kamu itu sudah berubah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengukir, yang mengubah hatimu dengan tangannya sendiri. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan yang sudah diubahkan. Maka ketika kita sudah diubahkan, kita bisa bersaksi. Kita bisa menjadi surat Kristus. Perubahan inilah yang dibutuhkan oleh banyak orang. Perubahan inilah yang akan dilihat oleh banyak orang di sekitar kita. Karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita sudah mengalami kemurahan anugerah Tuhan, kita diubahkan oleh Tuhan. Ya, walaupun Paulus sebenarnya menyinggung yang ditulis oleh pelayanan kami, tetapi Paulus tidak mengatakan kamu itu diubahkan oleh pelayanan kami, tidak. Kamu itu diubahkan karena penginjilan kami, tidak. Tetapi Paulus tetap mengatakan kamu itu loh diubahkan oleh roh Allah yang hidup.
Jadi kita jangan merasa bahwa ketika kita sudah melayani, lalu ada orang bertobat, lalu kita merasa berjasa. Ya, kita berjasa sudah mengubah orang. Kita sudah berjasa membuat orang itu hidupnya menjadi lebih baik. Jangan. Justru kita harus mengakui bahwa kita ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Kita ini hanya sebatas alat yang dipakai oleh Tuhan, sehingga apa? Sehingga pelayanan kita itu memuliakan Tuhan. Pujian kita itu, pujian jemaat, pujian dari semua orang yang melihat pelayanan kita itu hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada kita. Itulah sikap hidup kita yang sudah diubahkan. Sehingga kita sama-sama belajar bahwa di dalam Kristus kita sudah diubahkan. Di dalam Kristus hati kita sudah diubahkan. Di dalam hati kita sudah ada firman Tuhan. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita, Roh Allah tinggal. Sehingga kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kita mampu merespon firman Tuhan. Ya, orang yang belum diubahkan, dia akan tidak bisa merespon firman Tuhan, tidak bisa. Maka orang itu harus diubahkan dulu, harus dijamah oleh Tuhan dulu. Sehingga matanya terbuka, sehingga dia bisa melihat kemuliaan Tuhan, sehingga dia bisa merespon firman Tuhan. Dia perlu diubahkan dulu. Dia perlu diubahkan dulu sehingga dia bisa menjadi saksi. Saksi Kristus, menjadi surat Kristus yang terbuka. Kemudian kita adalah kepunyaan Kristus yang hidup penuh dengan keyakinan. Coba kita baca di ayat yang keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ya, keyakinan itu menjadi salah satu kunci keberhasilan ya. Ketika saya membaca-baca kunci keberhasilan seorang pembisnis, seorang entrepreneur, itu salah satunya pasti ada keyakinan. Percaya diri, yakin bahwa kamu bisa, yakin bahwa kamu mampu. Sehingga apa? Sehingga ketika kamu yakin, kamu berani mengambil resiko, kamu bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kita sebagai surat Kristus, keyakinan kita itu tidak bertumpu pada kemampuan kita. Kita bukan yakin karena kita mampu melakukan, tetapi kita yakin karena Allah telah berjanji. Kita yakin karena Allah telah menyertai kita. Makanya di dalam Matius pasal 28 ayat 20 itu Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan ini juga berlaku kepada kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita jikalau kita berusaha menjadi saksi Tuhan. Kalau kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang, ketika kita mau memberitakan firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Janji Tuhan inilah yang menumbuhkan keyakinan kita. Bukan keyakinan kita dulu yang membuat Allah berjanji. Janji Allah itu mendahului keyakinan kita. Maka sehingga kita punya landasan yang kuat. Kenapa kita perlu yakin kepada Tuhan dalam pelayanan kita? Kenapa kita perlu yakin kepada Tuhan di dalam keluarga kita? Kenapa kita perlu yakin kepada Tuhan di dalam studi kita? Karena Tuhan telah berjanji akan menyertai kita. Inilah yang membuat kita itu hidup di dalam ketenangan. Ya. Inilah yang membuat hidup kita itu menjadi orang yang bebas dari rasa takut. Inilah yang membuat kita tidak ragu untuk memberitakan firman Tuhan. Kita tidak takut lagi untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dunia. Karena Tuhan akan menyertai kita. Kita perlu keyakinan ini di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah surat Kristus yang hidup penuh dengan keyakinan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat hati kita, kita mengoreksi hati kita. Jikalau dalam pelayanan kita, kita masih mencari pujian, kita mencari hal-hal yang menjadi kebanggaan kita, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Jikalau kita selama ini salah motivasi ketika kita memberi kepada orang, ketika kita menolong orang, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mau menjadi surat Kristus yang menjadi cerminan Kristus. Kita mau menjadi surat Kristus
untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mau memakai kami menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kemanakah aku dapat pergi menjauh
menjadi surat Kristus? Sudahkah hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang? Sudahkah hidup kita mengalami perubahan di dalam Tuhan? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati? Kita koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Jikalau kita menemukan banyak kekurangan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mohon supaya hati kita diperbaiki oleh Tuhan. Kita perlu hati kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengoreksi hati kami. Jikalau kami masih egois, kami mementingkan diri kami. Kami mencari kesenangan kami dalam pelayanan kami. Kami mencari kenyamanan kami di dalam pelayanan, dalam keluarga kami. Tuhan, kami mohon ampun. Sudah seharusnya lah kami menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang, yang bisa dirasakan oleh semua orang, bahwa kami adalah anak-anak Kristus yang sudah diubahkan. Tuhan, tolong kami. Kami tahu kami tidak mampu. Itu sebabnya kami butuh Roh Kudus untuk senantiasa memampukan kami, untuk kami menjadi saksi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu kepada kami akan terus berlanjut. Engkau akan menyertai kami. Engkau senantiasa menolong kami dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk sidang jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah memberitakan Injil-Nya pada sidang jemaat di tempat ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sekali lagi mari kita berdoa untuk persembahan ini. Terpujilah Tuhan, agung mulia Engkau Tuhan, yang sudah memanggil dan menguduskan kami dan mempercayakan kami pelayanan ini untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Sekarang kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami mengembalikan milik-Mu. Kiranya Engkau berkenan dan menerima persembahan ini Tuhan. Dan doa kami sehingga pelayanan di tempat ini semakin hari semakin bertambah-tambah Tuhan. Dan banyak jiwa yang dijangkau melalui setiap persembahan yang kami kumpulkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi. Amin. Kita naikkan pujian. Menengkalah kau tahu
mohon perhatiannya untuk beberapa waktu ke depan. Jadwal ibadah kita akan berlangsung seperti biasa ya. Jadwal hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth. Hari Minggu ada ibadah minggu di tempat ini jam 8 pagi umum. Dan jam 10 adalah ibadah sekolah minggu. Huruf kata untuk nama-nama para pelayan Tuhan akan diumumkan di grup Healing Insight ya. Kemudian pada kesempatan ini kita diberikan kepercayaan untuk membina zona anak baru. Silakan maju, Saudara Latif. Perkenalkan dirimu, status jomblo atau bagaimana gitu. Silakan. Perkenalkan dari mana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan saya pagi hari ini dapat berdiri di tempat ini, tepatnya di GPT Healing Insight ya sorry. Saya kurang fasih makanya. Ya, perkenalkan nama saya Latif. Saya dari STTIA, Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia, dan saya datang ke sini mau belajar pelayanan, bukan mau pelayanan tapi belajar pelayanan di sini gitu. Seperti itu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Selamat datang untuk Latif. Dia kurang lebih di sini 1,5 bulan ya. Jadi nanti akan ada Saudara Latif bersama dengan kita belajar di GPT Healing Insight ya. Ya, nanti lama-lama jadi familiar dengan kata-kata Healing Insight. Kemudian mohon perhatiannya kepada semua sidang jemaat, mohon doa, dukungan dana juga diterima. Untuk acara kaum muda, anak-anak kaum muda kita punya program tanggal 12 Agustus ini akan apa judulnya? Giving Glory ya. Giving Glory ya. Itu ada di IG. Bagi Bapak Ibu yang punya Instagram, silakan. Sudah ada Instagram GPT Healing Insight. Sudah di-share di grup itu? Sudah ya. Jadi Bapak Ibu yang punya Instagram itu sudah di-share di grup WA. Silakan masuk di sana. Agenda kaum muda kita tanggal 12 Agustus ini akan ada praise worship. Mengundang banyak orang dari kalangan anak muda, tapi tidak menutup kemungkinan yang orang tua ingin berjiwa muda boleh hadir, silahkan ya. Silahkan, boleh juga enggak. Akan diadakan di tempat kita ini, dan kerinduan kita memang sekitar 50 orang. Kita akan mengundang, jadi akan ada praise worship-nya sepanjang hari itu. Jadi mohon doanya supaya bisa berlangsung dengan baik dan kerjasama dari kita semua sidang jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berkorban dana juga akan diterima dengan senang hati oleh bendahara ya. Mana bendahara kita? Di belakang. Ya, untuk tanggal 12 mohon dibawa dalam doanya ya supaya bisa berlangsung dengan baik, karena ini kita undang anak-anak muda, teman-temannya anak-anak kita, atau Bapak Ibu punya tetangga anak muda, boleh, ini terbuka untuk non-denominasi, semua bisa masuk karena kita mau memuji Tuhan dalam rangka perayaan 17 Agustus sebenarnya, cuma pada tanggal itu tidak memungkinkan ya. Kemudian mohon juga perhatiannya, akan ada KKR Sinode GPT pada tanggal 22 sampai 24 Agustus mendatang yang akan diadakan di Hotel Garden Palace. Dan ini juga terbuka untuk semua sidang jemaat bisa hadir mengikuti KKR tersebut pada sore harinya. Jadi akan ada KKR yang terbuka untuk semua sidang jemaat selama 3 hari itu, silahkan datang. Tentunya Bapak Ibu sendiri datang dengan transportasi sendiri ya. Panitia tidak menyiapkan transportasi. Dan untuk ini juga kami membuka kesempatan kepada kita dari GPT Healing Insight untuk kita bisa kontribusi dalam acara tersebut, karena ini biaya sendiri ya. Jadi tidak ada urunan-urunan dari apa enggak. Jadi kita mau memberikan persembahan dari gereja kita. Bapak Ibu yang tergerak untuk
kontribusi dalam acara KKR ini, silahkan menghubungi bendahara atau bisa juga dengan saya, atau juga bisa Bapak Ibu kumpulkan dalam kolekte kita dengan tulisan peruntukan untuk KKR Sinode ya. Jadi harus ditulis. Kalau enggak ditulis nanti itu masuk di kas. Tapi kalau Anda tuliskan, jadi kami akan tahu akan diperuntukkan untuk acara KKR kita tersebut ya. Tetap juga kami mohon bantuan doanya supaya acara kita ini, KKR Sinode kita ini juga sekalian perayaan ulang tahun dari Sinode kita GBT Healing Insight ya. Saya harapannya sih sidang jemaat yang sore bisa datang supaya bisa mengerti dan tahulah, oh ini Sinode saya ya, kan karena selama ini tidak pernah terbuka, jarang terbuka untuk umum. Jadi untuk ini dipersilakan, silakan datang, akan diadakan di Garden Palace pertengahan Surabaya di sana ya. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Jika ada pengumuman-pengumuman lain, kami akan sampaikan di grup kita. Terima kasih. Mari sedang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala pujian bagimu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang telah menolong serangkaian ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sendiri berterima kasih kepada Tuhan. Sungguh kami suami istri mau belajar mengasihi sidang jemaat ini. Bukan karena upaya kami yang kami lakukan sejak tahun 2007 yang lalu. Tetapi karena Roh-Mu yang telah mengubahkan hidup mereka. Kami menganggap mereka adalah biji mata-Mu yang sangat berharga, tidak ternilai oleh apapun. Ampuni kami Tuhan, jika kami sempat mengabaikan atau melalaikan pelayanan kami kepada mereka, bahkan anggota tubuh yang terlemah. Ampuni kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami, mereka adalah emas permata di tangan Tuhan, pelita yang berharga di dalam tangan-Mu. Maka biarlah juga sidang jemaat ini juga turut merasakan seperti yang kami rasakan. Hati yang ada pada hati Tuhan, di hati kami ada di hati jemaat. Agar mereka juga mengerti upaya dan pemikiran pelayanan gembala sidang untuk mereka. Karena mereka dianggap berharga. Supaya tidak ada jemaat-Mu yang melalaikan. Tidak ada yang menyepelekan, tidak ada yang menganggap remeh pelayanan-pelayanan di dalam gereja ini. Maka kami doakan, meski kami bukan orang yang hebat, tidak perlu menunjukkan apa-apa sertifikat dan sebagainya yang kami miliki. Tetapi biarlah kami semua mengerti bahwa Roh Allah, bahwa Kristus Yesus yang telah membuat kami semuanya berarti. Berkatilah hamba-Mu yang muda ini Tuhan, yang masih belajar lagi menempuh studinya. Tuhan kiranya memberi hikmat, kesehatan, dan bisa menuntaskan perkuliahannya dengan baik. Kami sungguh yakin dan percaya ada pelayanan besar yang sudah Tuhan sediakan setelah dia meluluskan studinya nanti. Berkati pertunangannya dengan adik kami Murni dan juga pelayanan-pelayanan ke depan. Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu.
Kami tidak panjang lebar Tuhan meminta. Kami bawa hidup kami yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kami bawa hidup kami yang sungguh beruntung digembalakan. Inilah hidup kami dan kami akan kembali dengan membawa berkat dari Tuhan. Maka jemaat Tuhan terimalah anugerah sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa. Penyertaan kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan berkorban untuk engkau. Di dalam persekutuan rohnya yang kudus dan satu kesatuan dalam Allah Tritunggal yang hidup. Dialah yang memberkati engkau sekalian, yang menolong engkau dalam pergumulanmu, yang memimpin segala jalan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah mohonkan berkat untuk kita semuanya. Bapa terima kasih. Bapa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.